Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Hari ini kita mau fokus nih ke laporan keuangan tengah tahun dari PT Bank Aladin Syariah Tbk. Atau ya mungkin Anda kenalnya kode sahamnya BANK. Betul. Ini data buat periode 6 bulan ya, yang berakhir Juni 2025. Perlu dicatat, laporannya ini statusnya belum diaudit, tapi sumbernya resmi kok, langsung dari Bank Aladin. Iya, dari surat mereka langsung. Nah, misi kita hari ini simple aja sih. Kita coba bedah angka-angkanya buat dapetin gambaran cepat, tapi ya lumayan mendalam lah soal kesehatan finansial sama kinerja bank syariah digital ini. Anda mungkin penasaran juga kan, gimana sih performa mereka belakangan ini, terutama setelah beberapa waktu lalu mungkin banyak beritanya ya? Tentu. Kita nanti akan lihat ringkasan neracanya, terus laba rugi, arus kas, sama beberapa catatan penting lainnya. Ya, paling nggak ini bisa kasih Anda gambaran yang cukup jernih lah. Oke. Apalagi kalau Anda memang ngikutin sektor perbankan syariah atau mungkin kinerja bank secara spesifik ya. Sip. Kalau gitu langsung aja ya ke temuan utamanya. Kayaknya yang paling nyuri perhatian ini pembalikan kinerjanya ya. Nah, iya, itu jelas banget. Kalau kita bandingin sama periode yang sama tahun lalu 2024, itu mereka rugi sekitar 57,6 miliar rupiah lah ya. Betul. Sekarang, di 6 bulan pertama 2025 ini, wah ini dia. Mereka malah bisa bukukan laba 83,1 miliar rupiah. Signifikan ya lompatannya. Lompatan yang cukup dramatis gitu ya. Nah, pertanyaannya, apa nih yang jadi pendorong utamanya? Kok bisa gitu? Oke, jadi laba ini utamanya itu didorong sama peningkatan pendapatan yang ya lumayan kuat. Terutama dari pos yang namanya pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudhorib. Oke, itu apa tuh sederhananya? Itu semacam pendapatan bagi hasil lah ya dari bank ngelola dana nasabah. Nah, ini naik jadi sekitar 380,6 miliar rupiah. Sebelumnya cuma 256,6 miliar. Wow, naiknya banyak juga ya. Iya. Terus ada lagi nih, pendapatan provisi dan komisi lainnya. Ini malah lonjakannya gede banget. Oh iya? Hampir 3 kali lipat. Jadi 165,4 miliar rupiah. Padahal tahun lalu cuma 56,3 miliar. Ini bisa jadi sinyal bagus nih. Mungkin ada diversifikasi pendapatan yang berhasil gitu. Menarik, menarik. Jadi nggak cuma dari bagi hasil dana ya? Betul. Nah, tapi di sisi lain, beban bagi hasil buat nasabah penyimpan dana, ini istilahnya hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer, ya memang ikut naik juga. Wajar ya kalau dananya tumbuh. Iya, wajar. Jadi sekitar 207 miliar lah. Tapi, poin pentingnya, kenaikan pendapatannya itu jauh ngelampauin kenaikan beban bagi hasil ini. Jadi ya, netnya tetap positif banget. Oke. Masuk akal. Beban lain gimana? G&A gitu? Beban lain kayak G&A, General and Administrative itu naik sih. Tapi ada juga beban operasional lainnya yang malah turun dikit. Jadi ya secara keseluruhan beban masih terkontrol lah dibanding pertumbuhan pendapatannya. Oke, jadi profitabilitasnya jelas membaik ya. Nah sekarang kita geser dikit ke posisi keuangannya. Neracanya gimana nih per akhir Juni 2025? Kita lihat total asetnya ya, itu tumbuh jadi 10,3 triliun rupiah. Naik dari berapa tuh akhir tahun lalu? Dari 9,4 triliun di akhir 2024. Jadi ada pertumbuhan aset sekitar hampir 1 triliun ya dalam 6 bulan. Lumayan juga. Nah, kalau kita bongkar nih, pertumbuhan aset ini datangnya dari mana aja sih paling banyak? Pertumbuhan aset ini terutama kelihatan di beberapa pos kunci. Ada peningkatan di penempatan pada Bank Indonesia atau bank lain. Itu sekitar 2,4 triliun. Terus investasi di surat berharga atau efek-efek itu sekitar 2,1 triliun. Tapi, nah ini yang paling signifikan, itu tumbuhnya di pembiayaan musyarakah. Ini yang skema kemitraan itu ya dalam syariah. Iya, betul. Pembiayaan berbasis kemitraan. Ini naik jadi 4,4 triliun rupiah dari sebelumnya 4,1 triliun di akhir tahun lalu. Jadi kontributor utama pertumbuhan aset ya dari sisi penyaluran pembiayaan ini. Oke. Terus dari sisi pendanaan gimana? Kan bank butuh dana buat disalurin lagi. Nah, ini dia yang khas banget di neraca bank syariah kayak Aladin ini. Ada pos namanya dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer, oke. Ini sumber pendanaan utama mereka.
Gede banget porsinya, mencapai hampir 6,7 triliun rupiah. Naik dari 6 triliun di akhir tahun lalu. Wow, jauh lebih besar dong ya dibanding liabilitas yang katakanlah konvensional gitu. Jauh banget. Liabilitas konvensional mereka itu cuma sekitar 438 miliar. Jadi, ya jelas sumber utamanya dari dana nasabah dengan skema syariah ini. Sebagian besar bentuknya apa tuh dana syirka temporer ini? Mayoritas itu bentuknya deposito mudharabah dari pihak ketiga, dari nasabah. Sekitar 5,27 triliun sendiri. Jadi, ya deposito tapi pakai skema bagi hasil bukan bunga. Paham. Ekuitasnya gimana? Ikut menguat juga? Iya, ekuitas atau modalnya juga menguat jadi 3,2 triliun rupiah. Salah satu faktornya ya karena laba periode ini kan itu ngebantu ngurangin akumulasi rugi atau defisit dari periode sebelumnya. Jadi saldo ruginya berkurang dikit. Oke, jadi struktur pendanaannya sangat khas syariah ya. Dominan dana bagi hasil dari nasabah. Nah, kalau gitu kita lihat arus kasnya sekarang. Tadi kan labanya bagus nih. Apakah itu juga kelihatan di kas yang masuk? Ya, ini konfirmasi bagusnya ada di laporan arus kas. Kelihatan banget positif dari sisi operasi. Oh ya? Mereka bisa menghasilkan kas bersih sekitar 648,7 miliar rupiah selama 6 bulan ini. Wah, naik banyak dong dari tahun lalu. Naik drastis. Tahun lalu di periode sama itu cuma 343,4 miliar. Jadi ini nunjukin kalau bisnis intinya, operasionalnya, itu benar-benar menghasilkan kas yang kuat. Nggak cuma laba di atas kertas gitu. Mantap. Terus kasnya dipakai buat apa aja tuh? Nah, sebagian besar kas dari operasi ini dipakai buat aktivitas investasi. Netonya sekitar 82,8 miliar keluar. Itu terutama buat penempatan atau beli surat berharga kayak obligasi atau sukuk, sama buat beli aset tetap juga. Oke, ada dari pendanaan. Ada sedikit arus kas keluar dari aktivitas pendanaan, kecil sih, sekitar 8,8 miliar. Jadi hasil akhirnya gimana tuh posisi kas mereka? Hasilnya, posisi kas dan setara kas mereka di akhir Juni 2025 itu sangat solid ya, angkanya mencapai 2,76 triliun rupiah. Wow, naik signifikan ya dari awal tahun. Iya, naik lumayan dari posisi awal tahun yang sekitar 2,2 triliun. Jadi likuiditasnya kelihatan aman dan terjaga dengan baik. Oke, sip. Likuiditas aman, profitabilitas membaik. Ada catatan lain nggak ya dari laporan ini? Mungkin soal kebijakan akuntansi atau detail lain yang perlu Anda perhatikan gitu. Oke. Kalau dari sisi kebijakan akuntansi, mereka ya pakai standar akuntansi keuangan lokal, PSAK. Ada disebutin sih penerapan standar baru soal sewa, PSAK 116, tapi katanya dampaknya nggak signifikan. Oke. Nah, yang mungkin perlu Anda catat untuk ke depan nih, itu ada standar baru PSAK 413. Ini tentang penurunan nilai aset keuangan syariah. PSAK 413, baru ya? Relatif baru, dan ini baru akan efektif nanti tahun 2027. Nah, ini penting karena bisa jadi nanti akan mempengaruhi cara semua bank syariah, termasuk Aladin, ngitung dan nyatetin cadangan kerugian buat pembiayaan macet mereka, gitu. Oke, jadi sesuatu yang perlu dipantau ya dampaknya nanti kalau udah berlaku. Betul, sesuatu buat dipantau aja ke depan. Terus laporan ini juga ngerinciin sih jenis pembiayaan lain yang mereka salurkan. Selain musyarakat tadi, ada qard, itu kayak pinjaman kebajikan tanpa imbalan, sama murabahah, yang skema jual beli dengan margin keuntungan. Oke, lengkap juga ya informasinya. Baik, kalau gitu kita coba rangkum sedikit ya. Jadi dari laporan tengah tahun ini, intinya kita lihat Bank Aladin Syariah ini nunjukin pembalikan kinerja yang kuat ya, dari rugi jadi laba. Iya, betul. Dan ini didorong terutama sama pendapatan operasional, khususnya dari komisi, dan juga pendapatan pengelolaan dana ya. Asetnya juga tumbuh, didanai sebagian besar oleh dana syirkah temporer yang khas syariah itu. Dan posisi kasnya juga sangat sehat. Iya, rangkumannya pas banget. Pertumbuhan sama profitabilitas yang membaik ini jelas kabar baik buat mereka. Tapi ya, seperti kita lihat tadi, fondasi utamanya kan dari dana pihak ketiga ya, dana syirkah temporer itu, yang kemudian disalurin lagi ke pembiayaan kayak musyarakah. Nah, mungkin pertanyaan konvektif buat Anda yang menyimak nih. Dengan fondasi pertumbuhan yang sekarang kelihatan kuat ini, kira-kira tantangan strategis apa sih yang paling krusial buat Bank Aladin ke depannya? Oke. Supaya bisa jaga momentum ini terus, apalagi kan kita tahu persaingan bank syariah digital sekarang makin rame ya.
Apa kira-kira yang perlu mereka fokusin biar bisa terus narik dan nahan dana nasabah, tapi di saat yang sama juga bisa ngelola risiko pembiayaan itu secara efektif? Nah, itu mungkin yang menarik buat direnungkan.